Ada yang masih tanya dan belum tahu atau belum paham itu kenapa Kak? Maksudnya ini yang di perut kenapa harus pakai kantong stoma. Nah, jadi kita jelasin dulu stoma itu apa. Stoma itu adalah lubang yang dibuat di perut untuk mengeluarkan feses atau urin gitu. Kenapa harus pakai stoma? Kalau aku sendiri, kenapa harus pakai stoma? Itu dulu karena aku sakit CA gitu. Jadi aku ada cancer yang mengharuskan aku pakai kantong stoma. Penyebab dari kantong stoma itu sendiri juga banyak macam-macam. Salah satunya karena CA, atau juga ada karena TB usus, atau karena atresia ani, atau hisprung gitu, atau pelengketan khusus. Setahu aku penyebab kenapa harus pakai kantong stoma itu banyak ya. Ini sekalian aku memang saatnya untuk ganti kantong stoma. Aku ukur kantong stoma aku itu ukurannya masih di angka 23, tapi tetap aku lebihin 2 mili karena kan stomanya suka kembang kempis gitu. Ukur kantong stoma itu sendiri juga nggak boleh kegedean atau kesempitan, jadi harus gunting kantong stoma sesuai dengan ukuran stomanya. Makanya kamu wajib punya yang namanya penggaris stoma. Terus kalau ada yang tanya, gimana Kak mandinya? Kalau pakai kantong stoma, mandi pakai kantong stoma juga nggak ada masalah, sama aja gitu. Jadi kalau aku biasanya nanti di sini nih di wafernya aku pakein plester anti air. Jadi aku bisa mandi jebar-jebur seperti biasa dan nanti si kantongnya nggak basah, si wafernya nggak basah. Tapi kalau kantong ininya basah, ya kamu nanti bisa lap pakai tisu atau pakai handuk gitu. Sekarang kita tempelin dulu kantong stomanya di area stomaku. Pilih kantong stoma yang hidrokoloidnya bagus biar tidak mengiritasi area stoma kamu. Karena kadang-kadang ada kantong stoma yang hidrokoloidnya nggak bagus, bahkan bukan hidrokoloid, itu kayak double tip aja. Itu bahaya. Kenapa? Karena bisa bikin area stoma kamu iritasi. Jadi tadi aku sudah mandi dan sudah aku bersihkan. Ini nggak usah khawatir ya, karena sudah nggak keluar lagi. Jadi stomaku memang keluarnya memang biasanya tuh keluarnya suka pas pagi gitu. Udah aku bersihin. Ini sengaja aku tutup karena nggak boleh kelihatan kalau di konten, nanti kebendet. Terus kalau misalnya ada yang tanya, nanti BAB-nya gimana Kak? BAB-nya nanti dibuang di korset, di kloset, bukan korset, di kloset. Aku tempelin dulu. Tempel tuh harusnya dari bawah dulu nih. Dari bawah dulu tempelinnya. Tempelinnya dari bawah dulu, pastikan sudah rapat, lalu baru kita ke atas. Karena kan permukaan perut itu kadang suka ada yang gak rata, jadi tempel dari bawah dulu baru naik ke atas gitu. Oke, ini tinggal kita tempel aja, terus kita usap-usap gini aja. Nanti BAB-nya tuh dibuangnya dari sini nih ke toilet. Buang dari sini,
Udah, nanti kita tinggal bersihin aja. Kalau mau kantong stomanya tetap wangi, kamu bisa pakai mouthwash. Jadi bisa pakai mouthwash, kucek-kucek di sampai sini aja. Nanti akan terasa segar gitu. Nah, kalau kantong stoma itu gantinya kapan, Kak? Kantong stoma itu gantinya kalau aku biasanya 5 hari sekali ganti. Tapi kalau misalnya kantong stoma kamu udah bocor, udah rembes, atau misalnya udah bau, atau misalnya udah gatel, itu baiknya kamu ganti aja. Pakai stoma sakit gak? Nggak sakit. Kalau digini-gini tuh stoma tuh nggak sakit. Biasanya kalau yang sakit itu kalau ada iritasi gitu. Kalau ada iritasi itu pasti sakit, perih kayak gitu. Ataupun misalnya ada diagnosa lain, kalau misalnya ada CA, itu biasanya sakitnya itu bukan berasal dari stomanya, tapi berasal dari si sel CA-nya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya udah bersih gitu CA-nya, itu biasanya stomanya nggak sakit, dan stoma tuh dipegang gini juga disentuh itu nggak sakit gitu. Kalau misalnya kamu mau belajar tentang stoma dan mau belajar tentang perawatan stoma, kamu bisa datang ke Woker Bogor. Itu di Woker Bogor untuk perawatan stoma, untuk edukasi gratis. Nanti ketemu aku juga. Jadi kalau kita bisa belajar tentang stoma, tentang cara perawatan stomanya, sama perawat stoma nurse-nya bareng-bareng ya. Aku tunggu di Woker Bogor. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi dari teman-teman seputar stoma dan perawatannya, bisa cek di kolom komentar. Oke, sekian dulu dari aku. Terima kasih. Salam sahabat Ostomed.